Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5A dan 5B. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian selalu sehat ya. Nah, hari ini masih bertemu dengan Bu Umi ya. Lanjutan materi yang kemarin masih di tema 2, muatan IPA, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Kalau kemarin kalian belajar tentang organ pernapasan manusia, hari ini Ibu lanjutkan dengan gangguan sistem pernapasan manusia. Nah, jangan lupa sebelum kita memulai pelajaran, berdoa terlebih dahulu ya, agar kita dipermudah dalam belajar dan menyerap materi pada pagi hari ini. Nah, setelah berdoa, silakan siapkan buku paket tematik kalian ya. Nah, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Materi pelajaran pada pagi hari ini masih tentang muatan IPA, lanjutan yang kemarin ya. Nah, hari ini belajar tentang gangguan sistem pernapasan manusia. Yang berikutnya, penyakit pada organ pernapasan manusia. Dan yang ketiga adalah cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, seperti yang Ibu sampaikan kemarin, bahwa bernapas adalah salah satu dari ciri makhluk hidup. Nah, dalam bernapas, kita menghirup udara ya. Udara bersih sangat dibutuhkan untuk pernapasan. Udara yang bersih adalah udara yang tidak tercemar partikel-partikel berbahaya atau tidak mengandung polusi. Jika kita menghirup udara bersih, tubuh menjadi sehat dan segar. Sebaliknya, jika kita menghirup udara yang tercemar, tubuh akan mengalami gangguan pernapasan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah gangguan sistem pernapasan manusia. Jadi, sistem pernapasan manusia juga bisa terganggu. Nah, sekarang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terganggunya sistem pernapasan manusia? Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah disebabkan oleh lingkungan ya. Manusia bernapas dengan menghirup udara dari lingkungan sekitar. Lingkungan yang kotor seperti banyak sampah, debu, dan asap akan mempengaruhi kualitas udaranya. Udara dengan kualitas buruk dan telah tercemar tidak sehat bagi tubuh kita. Tubuh yang menghirup udara tercemar dalam waktu lama dapat terjangkit penyakit pernapasan. Nah, seperti kanker paru-paru. Nah, sekarang faktor yang kedua yang menyebabkan terganggunya sistem pernapasan manusia. Apa ya? Nah, ini karena adanya penyakit ya. Nah, sistem pernapasan dapat mengalami gangguan akibat penyakit. Beberapa penyakit pada organ pernapasan adalah influenza atau flu, bronkitis, tuberkulosis, faringitis, dan lainnya. Penyakit tersebut dapat disebabkan karena serangan bakteri atau virus ya. Nah, di sini Ibu contohkan penyakit asma. Coba ada nggak di sini yang punya penyakit asma? Nah, semoga semuanya sehat ya, tidak ada yang sakit. Nah, asma, siapa yang tahu penyakit asma itu apa? Ya, asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas. Peradangan dan penyempitan saluran napas tersebut menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Selain sulit bernapas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain, yaitu nyeri dada, batuk-batuk ya. Nah, asma bisa diderita oleh semua orang, golongan baik muda ataupun tua. Penyakit asma dapat diperoleh dari keturunan, bisa juga bukan keturunan ya. Asma bisa muncul ketika masih kecil atau muncul setelah dewasa. Tetapi penyakit asma bukan disebabkan oleh virus ya atau bakteri, tetapi asma disebabkan oleh alergi tubuh terhadap beberapa hal, antara lain asap rokok,
debu, bulu binatang, udara dingin, atau terpapar zat kimia. Nah, itu faktor yang kedua. Kita lanjutkan faktor yang mempengaruhi terganggunya sistem pernapasan manusia, yaitu kebiasaan hidup ya. Nah, di sini Ibu contohkan kebiasaan yang kurang baik ya. Apa coba? Nah, merokok. Kebiasaan hidup yang dilakukan sehari-hari sangat mempengaruhi kondisi tubuh. Kebiasaan hidup sehat membuat tubuh sehat. Sebaliknya, kebiasaan hidup yang buruk dan tidak sehat dapat mendatangkan penyakit bagi tubuh. Nah, di sini ya, rokok mengandung banyak zat-zat berbahaya bagi tubuh. Menghisap rokok bisa menyebabkan zat-zat berbahaya tersebut masuk ke dalam tubuh dan mengendap di paru-paru. Zat-zat berbahaya tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit, salah satunya tadi ya, yaitu kanker paru-paru. Kurang berolahraga, kurang istirahat, dan asupan makanan juga dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga tubuh mudah terserang penyakit. Jika tubuh terkena virus dan bakteri ya, maka sistem pernapasan juga akan terganggu. Nah, itulah penjelasan dari faktor-faktor yang menyebabkan terganggunya pernapasan pada manusia. Nah, dilanjutkan lagi ya. Yang berikutnya adalah penyakit organ pernapasan manusia. Nah, organ pernapasan manusia juga bisa terkena penyakit ya. Nah, di sini ada macam-macam penyakitnya. Kita bahas satu persatu ya, yaitu influenza, flu. Nah, ini disebabkan oleh flu, disebabkan oleh virus ya. Nah, gejala yang timbul adalah demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan terkadang disertai luka pada tenggorokan. Penderita influenza harus cukup istirahat dan makan makanan yang bergizi. Mohon maaf ya, ini ada sedikit gangguan videonya. Yang influenza itu disebabkan oleh virus ya, itu tidak terlihat karena tertutup dengan anak panah. Nah, penyakit organ pernapasan yang kedua adalah bronkitis. Penyakit ini ditandai dengan peradangan pada trakea atau bronkus. Peradangan tersebut menimbulkan gejala napas berbunyi dan napas terasa pendek. Penderita bronkitis juga mengalami batuk berkepanjangan. Penderita bronkitis diberi obat antibiotik dan dianjurkan beristirahat serta banyak minum air ya. Nah, penyakit yang berikutnya nih adalah faringitis. Nah, apa itu faringitis ya? Nah, faringitis adalah peradangan pada faring karena infeksi bakteri atau virus tertentu. Penyakit ini ditandai dengan adanya rasa sakit saat menelan atau tenggorokan terasa kering. Ini disebut dengan faringitis ya. Yang penyakit berikutnya adalah tuberkulosis ya atau TB. Nah, ini adalah penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Gejalanya biasanya sulit bernapas, sering batuk, dan tubuh ini ya terlihat kurus. Nah, ini biasanya pencegahannya yaitu dengan memberikan suntikan BCG ya pada bayi dan orang dewasa yang belum terjangkit penyakit TB ini. Nah, penyakit yang berikutnya apa lagi ya? Nah, yang berikutnya adalah kanker paru-paru ya. Kanker paru-paru adalah tumor pada bronkus. Penyakit ini disebabkan oleh rokok ya. Nah, pencegahan penyakit ini bisa dengan tidak merokok dan bergaya hidup sehat ya. Jadi harus hidup secara sehat ya. Nah, penyakit yang terakhir adalah emfisema. Nah, apa itu emfisema? Nah, adalah gangguan pernapasan karena terjadinya penggelembungan paru-paru. Hal itu mengakibatkan penderita sulit bernapas.
penyebab utama penyakit ini adalah merokok. Jadi kebiasaan merokok sangat berbahaya ya. Nah, selain berbahaya untuk diri sendiri, berbahaya juga untuk orang di sekitar ya. Nah, itulah penjelasan dari beberapa penyakit pada organ pernapasan manusia. Nah, sekarang Ibu ada sebuah video pembelajaran lanjutan dari video yang kemarin ya. Simak dengan baik video pembelajaran berikut ini. Gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Atau pernah nggak sih hidung kamu mampet karena pilek? Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan kita, yang disebut juga penyakit pernafasan. Kalau penyakit pernafasan, itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia, Lula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kata ibuku, dapat dicegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, hati yang gembira juga bisa jadi obat yang mujarab loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas seperti ayam. Jika masuk ke tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Iya, virus ini menular ke kita kalau bersentuhan langsung dengan unggas yang terinfeksi. Atau kita menghirup udara yang berasal dari kotoran unggas yang mengering dan terbawa angin. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Pasti kalau perokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya, Lula. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu, bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak, Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat-dekat, apalagi anak kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernafasan kita. Ya, seperti mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok dan tidak sering berada di lingkungan perokok. Jangan lupa pakai sapu tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga teratur. Oh, aku rasa aku mengerti sekarang. Kalau pernafasan hewan, gimana people? Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Ya, dari video tadi lebih dijelaskan lagi ya tentang penyakit-penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Nah, berikut ini Ibu juga ada sebuah tayangan video lagi. Penyakit yang lagi marak ya sekarang ya, yang sedang terjadi di Indonesia. Simak video berikut ini ya. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Uhu,
Iha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Tiga, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Ya, dari tayangan video tadi, penyakit virus corona atau COVID-19 yaitu penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan ya. Nah, ini virus ini yang membuat kita jadi di rumah terus, belum boleh sekolah. Nah, semoga virus ini segera pergi ya. Kita bisa belajar dengan nyaman lagi di sekolah dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Jangan khawatir ya, kita bisa mencegahnya. Tadi salah satunya adalah rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jika bepergian sebaiknya menggunakan masker ya. Ibu harapkan kalian selalu sehat ya dan tetap menjaga kesehatan kalian di rumah. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan? Nah, organ pernapasan merupakan bagian tubuh yang sangat penting. Oleh karena itu, kamu harus menjaganya agar selalu sehat. Berikut ini ada langkah-langkah untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Antaranya, yang pertama yaitu menjaga kebersihan udara. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, salah satunya adalah menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penghijauan, dan tidak membakar sampah sembarangan karena dapat menyebabkan pencemaran udara. Nah, langkah yang kedua adalah menghindari udara kotor. Asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dan pabrik dapat membahayakan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, kita harus berusaha menghindari menghirup udara kotor tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan memakai masker untuk melindungi diri kita ya dari asap yang sudah tercemar. Yang ketiga adalah tidak meludah di sembarang tempat. Penyakit ISPA kebanyakan menular melalui udara. Air ludah penderita ISPA yang mengandung penyakit akan menyebarkan bakteri atau virus ke udara. Nah, ini tidak boleh ya, tidak boleh meludah di sembarang tempat. Yang berikutnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Jika kalian memakai tisu, buanglah di tempat sampah. Nah, jika dibuang sembarangan, maka virus-virus yang terbawa ingus tadi ya, karena kita memakai tisu akan cepat menyebar ke udara. Oleh karena itu, cepatlah buang tisu di tempat sampah yang tertutup pastinya ya. Nah, langkah yang berikutnya adalah menghindari asap rokok. Nah, asap rokok mengandung gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan organ pernapasan. Seperti yang Ibu sebutkan tadi ya, merokok itu tidak hanya berbahaya bagi si perokok saja, tetapi juga berbahaya untuk lingkungan di sekitarnya. Nah, kita harus gunakan masker ya ketika berbicara dengan di lingkungan yang ada asap rokoknya. Kalau bisa kita menghindari saja ya. Gas-gas ini menyebabkan berbagai penyakit paru-paru. Nah, oleh karena itu jika ada yang merokok, kita harus menghindarinya sebisa mungkin ya.
Dan yang terakhir adalah dengan cara menjaga jarak dengan penderita penyakit pernapasan. Karena penyakit pada organ pernapasan dapat dengan mudah menular. Oleh karena itu, kita gunakan masker ya ketika berbicara dengan penderita penyakit pernapasan, atau jangan terlalu sering berhubungan dengan penderita penyakit ini. Nah, sebaiknya kalau yang merasa sakit di rumah saja ya, tidak kemana-mana. Nah, ini Ibu ingatkan lagi, apalagi sekarang sedang ada virus corona ya, jadi wajib sekali kalau bepergian itu menggunakan masker. Nah, itulah beberapa cara menjaga kesehatan organ pernapasan manusia ya. Nah, selanjutnya adalah, Ibu ada sedikit tugas lagi ya buat kalian. Tugasnya nggak banyak. Buku paket tematik ya, halaman 59, 90, dan 115. Dan tugas yang kedua adalah buku LKS tema 2, halaman 26 sampai 27, yang kegiatan 2, bagian A dan B saja. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai ya. Ibu harapkan kalian dapat lebih mudah dalam memahami materi pelajaran hari ini. Jika ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya, atau WA ke Ibu, silakan. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika Ibu ada salah kata dalam penyampaian materi. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian ya. See you.